Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Klam Baklawi tidak boleh lagi di Indonesia ini, seharusnya mengaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dengan adanya permasalahan terkait soal nasabnya ini yang sudah berjalan sekitar 3 bulanan dan sampai hari ini tidak bisa membantah apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Ya, mestinya Klam Baklawi membubarkan diri sebelum negara membubarkannya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena bagaimanapun juga Robita Alawiyah sebagai satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencatatan nasab daripada klan Baklawi tidak sanggup menjawab apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Imad. Oleh karena itu, kalau misalnya Robita Alawiyah tidak membubarkan diri, maka itu akan menjadi presiden buruk bagi seluruh klan Baklawi yang notabene selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disadari atau tidak bahwa banyak dari kalangan oknum-oknum Baklawi selama ini melakukan pendakwiran di masyarakat dengan menggunakan identitas palsu itu, dan tentu ini mengorbankan orang banyak. Sekalipun dalam perspektif ini tentu ada juga yang berbeda, menganggap bahwa karena ini sudah terlanjur diakui sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Yahya Stakut, Ketua PBNU, maka kita harus manut saja. Tentu Gus Yahya menyampaikan itu sebagai kapasitasnya Ketua PBNU agar tidak terjadi kekisruhan, di mana mungkin Gus Yahya melihat bahwa tidak akan mudah bagi klan Baklawi untuk menyerah, apalagi beliau tahu sendiri bagaimana sifat, bagaimana karakter daripada klan Baklawi ini yang merupakan imigran dari Yaman. Oleh karena itu juga pernyataan Gus Yahya itu justru menegaskan bahwa Gus Yahya juga tidak mengakui bahwa mereka adalah suriat Rasulullah berdasarkan catatan-catatan atau berdasarkan manuskrip atau berdasarkan kitab-kitab nasab. Karena kita dipaksakan untuk langsung saja percaya begitu saja, hanya dengan berdasarkan kemasyhuran dari beberapa klan Baklawi yang sudah dirasakan katanya. Ya, mungkin yang merasakannya, kalau saya tidak merasakan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, memang polemik soal nasab ini membuat banyak orang kelimpungan, tidak saja klan Baklawi, tapi saya kira termasuk para budak-budak yang sudah terlanjur taksim dan terlanjur memberikan pengakuan berdasarkan hasil doktrin mereka. Tidak sedikit anak-anak pribumi yang sudah terlanjur terdoktrin membela mereka. Tapi itulah risiko yang harus dihadapi oleh klan Baklawi ataupun Robita Alawiyah. Nah, karena ini sudah berjalan sekitar 3 bulanan dan tidak ada akhirnya, karena saya punya keyakinan kalau mereka memang punya catatan-catatan atau bukti-bukti yang real, konkret terkait soal nasabnya yang diragukan itu, pasti sudah lama menjawab secara detail. Nah, justru yang dilakukan adalah mencak-mencak kesana kemari, melakukan doktrin-doktrin. Nanti di akhir baru Bun Taufik ini anjang sana anjang sini ketemu dengan Suryat Wali Songo. Itu pun saya kira tidak ada gunanya buat kita, karena bagi saya apa yang dilakukan Bun Taufik itu hanya berupaya meredam sebenarnya Suryat Wali Songo agar tidak lagi kemudian membahas soal ini. Tetapi persoalannya adalah ini hasil penelitian, ini adalah hasil kajian ilmiah, hasil keilmuan, dan tentu sekali lagi kalau sepanjang 3 bulan ini kita melihat dari media sosial dengan fakta-fakta yang ada, tak ada satu pun juga yang bisa membantah apa yang disampaikan oleh Kiai Imad.
Kalaupun misalnya ada yang membantah, itu hanya bantahannya kulit-kulitnya. Misalnya salah seorang Gus juga itu ya, yang namanya Gus Rumahil, itu hanya mempersoalkan soal metodologi penelitian Kiai Imad. Tapi itu pun juga sudah dibantah, dan saya kira bukan saja dia, termasuk Hanif yang memberikan bantahan, tapi bantahannya juga sekali lagi tidak cukup kuat. Nah, karena itu kemudian, karena tidak adanya data-data dan bukti-bukti yang mereka bisa sampaikan ke publik, maka secara sistemik mereka sepertinya memang mengarahkan kekuatan buzzernya bagaimana supaya para oknum-oknum habaib ini muncul ke permukaan dengan doktrin-doktrin yang semakin kuat. Alibi kita bahwa mereka bukan cucu Rasulullah, karena dari doktrin-doktrin yang disampaikan itu sangat tidak masuk akal dan sangat tidak rasional. Bahkan ketika sudah mengukuhkan bahwa dirinya adalah cucu Rasulullah dan tidak bisa masuk neraka, karena ya mungkin karena syafaat yang dia dapatkan dari Rasulullah. Sekalipun misalnya mereka melakukan kesalahan, misalnya ya, terbukti dengan adanya pernyataan yang 70 kiai alim itu berbanding satu habaib dekil brengsek, masih lebih berguna. Itu kan hal yang sangat tidak logis sekali. Bisa-bisa agama ini bubar kalau seperti itu. Artinya kita sendiri kemudian menjadi kaget dengan pernyataan-pernyataan seperti itu sebagai orang yang beragama Islam, di mana kita tahu bahwa Nabi besar Muhammad SAW itu tidak pernah membeda-bedakan. Hadis-hadis yang diungkapkan soal bagaimana mereka ini yang selalu merasa zuriat Rasulullah, ini hadis-hadis yang dhaif, yang tidak dipastikan kesahihannya, yang harusnya kalau bicara soal hukum tidak boleh diangkat ke permukaan. Tetapi karena untuk kepentingan doktrin, kepentingan bagaimana supaya pribumi manut kepada mereka, mereka tidak segan-segan melakukan itu. Oleh karena itu wajar saja kalau kemudian banyak orang hari ini mengambil kesimpulan bahwa mereka ini, selain memang karena hasil tes DNA yang sudah pernah disampaikan ke publik itu, bahwa Kelam Balawi itu terkonfirmasi DNA-nya Yahudi, ya memang sifat-sifat dan tindakan-tindakannya juga Yahudi. Saya mohon maaf kalau saya bicara seperti itu, karena itu fakta yang ada. Begitu orang selalu bicara soal nasab, maka Yahudi begitu. Yahudi itu menganggap orang di luar daripada dirinya itu rendah, dia punya harkat dan martabat, hanya dia yang mulia. Nah, mereka ini selalu menegaskan hal tersebut, sehingga kalau hari ini banyak orang yang kemudian berpikir bahwa selain karena hasil tes DNA yang terkonfirmasi yang memang Yahudi, ya juga memang tindakan-tindakannya, termasuk tradisi-tradisinya, yang tarian-tarian itu yang selalu diperlihatkan kalau ada acara-acara pesta, itu juga kan sudah ada yang membongkar bahwa itu juga tarian daripada tradisi Yahudi. Lalu apa yang tersisa dari Rabita Alawiyah kalau sudah modelnya seperti ini? Tinggal sesungguhnya kalau memang mereka tidak mau bubar, maka negara yang harus tegas membubarkan ini. Dan ini sudah sangat membahayakan, bukan saja membahayakan umat Islam, tapi juga membahayakan seluruh umat manusia, tidak saja di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, sampai kapan ini akan berlarut-larut terus? Terulang-ulang terus ini yang dibahas di media sosial. Sepertinya tidak ada lagi hal lain yang dibahas. Nah, mereka juga ngotot terus seolah-olah benar. Sekalipun misalnya cara bertahannya kita tahu bahwa hanya mengandalkan klaim semata tanpa ada fakta dan data yang dia ungkapkan ke permukaan. Nah, saya kira itu ya. Jadi kalau memang Rabita Alawiyah tidak bubar, ya negara yang harus membubarkan. Dan saya kira itu tugas negara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.